Polisi menetapkan 2 tersangka atas kasus kematian santri Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Pihak pondok pesantren mengakui adanya kekerasan dan telah mengeluarkan pelaku penganiayaan tersebut. Kasus dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap santri di Pondok Modern Darussalam Gontor hingga kini masih terus diselidiki. Kementerian Agama pun turun tangan untuk menyelidiki penyebab pasti tewasnya santri ini. Dari hasil investigasi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dugaan penganiayaan terjadi setelah kegiatan perkemahan pramuka. Pihaknya juga memastikan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa santri ini adalah melanggar hukum. Tak hanya dari Kementerian Agama, aparat kepolisian pun terus menyelidiki kasus ini dengan menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan otopsi terhadap jenazah korban pada 8 September lalu. Selain itu, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Sampai saat ini jadinya 16 saksi yang sudah kita periksa dan on progress dalam artian masih ada saksi yang kita periksa masih dalam pemeriksaan. Pihak Pondok Pesantren Darussalam Gontor mengakui adanya dugaan tindak penganiayaan. Pelaku penganiayaan pun telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan. Kini, publik pun menanti hasil kerja polisi terkait kasus ini. Masyarakat berharap kasus ini diungkap secara terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan pembunuhan santri Gontor sudah bergabung bersama kami Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wiwowo. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Catur, kami ingin konfirmasi, benarkah Polres Ponorogo sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini? Betul sekali Mbak, untuk sore hari ini kita rilis tadi untuk penetapan tersangka 2 orang. Siapa saja tersangka dan berapa usianya Pak? Yang satu sudah masuk kriteria dewasa 18 tahun, yang satu anak di bawah umur masih usia 9 bulan gitu Mbak. Baik, apakah sudah diketahui Pak motifnya sehingga pelaku melakukan ini? Untuk motif dari awal kami sampaikan bahwa memang dalam pengecekan peralatan kelengkapan untuk kegiatan perkajum itu ada yang kurang, maka timbullah tindakan aniaya tersebut, Mas. Baik, dari hasil penyelidikan artinya memang penganiayaan ini dilakukan oleh dua orang ini adalah senior dari korban, Pak? Betul sekali, Mbak. Jadi memang dilakukan oleh siswa kelas 6 dan untuk korbannya adalah kelas 5, Mbak. Baik, sebelumnya apakah kejadian ini sempat direncanakan oleh pelaku atau terjadi secara spontan, Pak, penganiayaannya? Jadi memang kejadian ini dilakukan ketika kelas 5 ini dipanggil ke tempat kejadian perkara dan ditanyakan tentang kekurangan tersebut. Belum dilengkapi karena memang dari korban merupakan ketua perlengkapan, maka diberikan tindakan yang menjurus pada penganiayaan. Lalu apakah kedua tersangka ini sudah ditahan, Pak? Untuk tersangka sudah kami tahan, Pak, yang dewasa. Untuk yang di bawah umur dalam pengawasan Beksos kita titipkan gitu, Pak. Baik, Pak Catur, nanti proses hukumnya akan seperti apa, Pak, terhadap salah satu tersangka yang memang masih di bawah umur ini? Proses hukum tetap berlaku, semuanya kami proses sesuai dengan aturan koridor hukum yang berlaku, baik yang dewasa maupun di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, seperti apa peran dari masing-masing tersangka ini, Pak? Untuk peran memang dari kedua tersangka ini melakukan tindak aniaya terhadap 3 korban yang ada bersama-sama, Mbak, bergantian. Jadi untuk korban yang 1 sampai meninggal dunia dan yang 2 masih
sehat atau masih mengikuti proses belajar mengajar, Mbak. Apakah ada dugaan bahwa penganiayaan pernah terjadi sebelumnya? Untuk penganiayaan yang terjadi pada korban memang baru saat ini terjadi, Mbak. Jadi tidak berkelanjutan dalam artian tidak sebelum-sebelumnya dilakukan oleh para tersangka ini pada korban. Baik, baik. Terima kasih Pak Catur Cahyono Wibowo, Kapolres Ponorogo, sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Selamat sore.